Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengontrol multiple servo secara bersamaan, dan nanti tentunya dengan kita bisa kontrol speednya juga ya. Nah, di sini nanti saya akan bahas 3 hal. Yang pertama, ini konsepnya dulu, teorinya dulu, kemudian yang kedua nanti kita akan masuk ke programmingnya, dan yang terakhir nanti implementasi ke alatnya langsung. Nah, kita pakai Arduino di sini ya. Langsung aja ke materi. Jadi yang pertama harus kita lakukan tuh, mungkin saya ambil contoh kasus saja ya, biar mudah dipahami. Nah, misal kita pengen, misal kita punya servo dengan sudut 60 sama 90. Nah, ini posisi ke-1 gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan pindah ke posisi kedua, misal di sini 120 dan 120 dan 120 juga. Di sini ada 2 posisi, posisi pertama dan posisi kedua. Nah, di sini tuh garis besarnya tuh gini ya, biar kita bisa kontrol bersamaan. Nah, ini kan ada posisi 60 sama 90, servo 1 ini servo 2. Nah, kemudian akan dipindah menuju ke posisi kedua, yaitu 120. Nah, cara supaya bisa bersamaan itu jadi logikanya gini. Nah, ini kan awalnya 60 ke 120, 90 ke 120. Nah, gimana caranya nanti kita bikin program yang sekiranya, jadi ini nanti pakai proses looping ya. Nah, ketika di sini 90, misal pindah ke 91, nah maka di sini nanti akan jadi 62. Nah, di sini ini kan selisihnya 60. Kalau ini selisihnya 30. Nah, berarti 1 derajat di sini mewakili 2 derajat di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi gambaran seperti itu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah, yang pertama di sini adalah kita harus bisa menyimpan posisi saat ini dan posisi sebelumnya. Nah, jadi kita harus bisa nyimpan posisi saat ini dan posisi sebelumnya. Nah, jadi posisi sebelumnya kan ini, karena posisi yang sekarang adalah ini, di posisi nomor 2 adalah posisi saat ini, dan sebelumnya adalah ini. Nah, kita harus bisa nyimpan ini teman-teman. Posisi saat ini 120 ini harus disimpan, kemudian posisi yang sebelumnya 60 ini juga harus disimpan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita berhasil menyimpan ini posisi saat ini dan sebelumnya, yang kedua adalah mengambil selisih. Nah, jadi nanti dikurangi antara posisi saat ini dikurangi dengan posisi sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan setelah kita dapatkan selisihnya, kemudian kita cari selisih terkecil. Nah, selisih terkecil ini nanti yang akan digunakan sebagai proses loopingnya ya. Nah, jadi di sini selisih terkecil itu, kalau misalkan contohnya ini seperti yang saya bilang tadi, kalau ini 120, 60 kan selisihnya 60. 120 dengan 90 selisihnya ada 30, selisih terkecilnya kan 30. Nah, ini nanti yang akan digunakan sebagai patokan atau parameter batasan proses loopingnya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir, baru setelah kita dapetin selisih terkecilnya, tinggal menggerakkan servonya. Nah, jadi kurang lebih ada 4 tahapan ini aja. Nah, menggerakkan servo nanti di looping sebanyak selisih terkecilnya. Jadi nanti di sini kalau 90 ini 60, kalau 91 di sini berarti nanti 62, 92 di sini 64 seterusnya. Nah, jadi seolah-olah servo di sini akan bisa bergerak bersamaan, dan nanti kita juga tinggal menambahkan delay sebagai variasi speednya tiap-tiap stepnya untuk proses looping nanti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke programmingnya aja. Nah, sekarang kita langsung masuk ke proses codingnya ya teman-teman. Nah, ini jadi codingnya udah saya buat sebelumnya ya. Saya di sini jelasin aja codingnya gimana. Nah, jadi untuk masalah ini, variabel ini nggak perlu dibahas ya teman-teman, langsung ke intinya aja. Nah, jadi di sini intinya itu ada 2 fungsi ya. Yang pertama ada void setPos untuk menentukan posisi-posisi servonya.
Kemudian yang kedua di sini ada fungsi robot movement. Nah, robot movement ini digunakan untuk proses pergerakan robotnya. Nah, jadi di main loop-nya itu nanti gini, seperti ini ya teman-teman. Untuk ini gripper ini bisa diabaikan dulu ya. Nah, jadi di main loop-nya nanti seperti ini. Kita set dulu posisinya. Misal seperti ini 30 dan seterusnya. Servo 1, 2, 3, 4. Kemudian robot bergerak. Setelah itu set menuju ke posisi kedua. Robot bergerak menuju ke posisi kedua. Nah, begitu seterusnya. Balik lagi ke posisi 1, menuju ke posisi 2, balik lagi ke posisi 1. Nah, sekarang saya bahas detail fungsinya. Nah, di sini ada mana tadi ya? Nah, ini void set post. Nah, di sini ada 4 parameter, servo 1, 2, 3, 4. Nah, void set post seperti yang udah saya jelasin tadi, konsepnya di awal. Jadi, pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyimpan, kita harus tahu nilai saat ini dan nilai sebelumnya, gitu ya, dari posisi servonya. Nah, cara melakukan untuk mengetahui nilai posisi sebelumnya, sudut sebelumnya, cukup begini ya teman-teman, mudah. Sederhana sekali, kita tinggal bikin variabel baru. Nah, di sini saya bikin dengan nama pref theta 1. Pref itu maksudnya previous. Jadi nilai theta 1 sebelumnya gitu ya. Nah, kita simpan. Nah, theta 1 ini kan nilai saat ini. Kita taruh di variabel baru dengan nama ini, kita simpan. Nah, kemudian yang unik di sini untuk penulisannya ini ditaruh di atas ya teman-teman, karena program itu jalannya sekuensial berurutan. Nah, ini tuh kenapa ditaruh di atas? Soalnya kalau ini ditaruh di bawah, maka nilai pref theta satunya ini selalu update. Dalam artian dia akan ngikut theta satunya terus. Jadi waktu kita set post tadi di sini, nah di sini kan set post theta satunya segini, prefnya segini 30. Nah, nanti kalau misalkan kita pindah ke posisi kedua, kalau misalkan ini tadi kita taruh di bawah, taruh bawahnya sini ya, taruh bawahnya theta 4 nih, dia akan ngikut lagi. Jadi pref tetanya itu selalu ngikut nilai theta satunya, selalu ngikut nilai saat ini. Nah, berarti otomatis nggak kesimpan. Tapi dengan cara ditaruh di atas, itu otomatis nggak kesimpan. Soalnya pref theta 1 ini setelah ini nggak diproses gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita taruh di bawah sini, di bawahnya theta 4, nah itu akan keproses. Itu artinya pref theta satunya selalu update waktu kita set post. Nah, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman ya penjelasannya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke robot movement, pergerakannya. Nah, tahap yang kedua, setelah kita bisa mendapatkan nilai saat ini dan nilai sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil selisihnya. Nah, untuk pengurangannya ini terserah dibolak-balik, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini yang unik lagi adalah, nah kenapa ini dikali minus 1? Nah, ini untuk menghindari nilai selisih yang bernilai 0. Nah, karena kita butuh nilai positif ya. Nah, ini nilai positif ini apa? Maksudnya selisih 1, 2, 3, 4 ini nanti akan dipakai di proses loopingnya gitu. Nah, jadi kita butuh nilai positifnya. Nah, jadi kalau ada nilai yang negatif, kita kalikan minus 1 supaya hasilnya jadi positif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah di sini kita ambil dari hasil selisih tadi, selisih 1, 2, 3, 4, kita cari mana tuh yang paling kecil. Antara selisih 1, 2, 3, 4, mana yang paling kecil. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi min. Nah, di sini karena parameternya cuma 2, kita nggak bisa bikin lebih, jadi otomatis prosesnya seperti ini. Kita bandingkan satu per satu. Nah, jadi di sini tuh maksudnya antara selisih 1 dan selisih 2 mana yang paling kecil, kemudian hasilnya disimpan di variabel min s, kemudian di sini dibandingkan lagi dengan selisih 3 mana yang paling kecil, begitu seterusnya sampai dengan selisih 4. Nah, setelah kita dapatkan di sini, nah di sini ada yang unik lagi nih teman-teman. Nah, kenapa kalau min s-nya nilainya 0 kita bikin 1, kita buat 1? Nah, di sini tuh untuk menghindari ini. Jadi kalau min S-nya 0 itu maksudnya berarti nggak ada perubahan posisi. Misal posisi pertama servonya kita set 30 derajat. Nah, yang kedua kita set 30 derajat juga. Nah, itu kan nggak ada perubahan. Otomatis nanti di sini min S-nya 0. Nah, kalau min S-nya 0, kenapa kok dibikin 1 di sini? Karena min S ini nanti yang akan dipakai proses looping. Nah, kalau misalkan min S-nya 0, otomatis looping di sini nggak akan jalan ya teman-teman ya. Soalnya ini mulainya 0 sampai 0. Otomatis yang sini nggak akan dieksekusi. Nah, jadi kita buat 1. Nah, ini untuk syarat aja sih, syarat untuk proses looping. Nah, ini kalau misalkan andaikan ini pun terjadi, minusnya nanti 0,
nggak akan merubah nilai sudutnya. Nilai sudutnya tetap, pergerakannya pun nggak akan berubah. Nah, karena ini satu cuma dipakai syarat untuk proses looping. Nah, oke, sekarang kita masuk ke loopingnya. Nah, di sini ada rumus namanya polarisasi. Nah, polarisasi ini sebenarnya kalau kita dulu pernah belajar di SMA itu sama seperti persamaan linear gitu ya, kurang lebih ya. Nah, jadi rumusnya seperti inilah kurang lebih. Saya nggak akan bahas rumusnya kenapa begini. Nah, ini tuh jadi intinya rumus ini dipakai tuh untuk mendapatkan nilai tetanya. Nilai tetanya. Jadi di sini itu nilai tetanya dibandingkan teman-teman untuk mendapatkan nilai apa ya? Untuk mendapatkan sudut nilai sudut per stepnya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk mendapatkan nilai sudut per step-step yang kita looping tadi. Nah, itu kita pakai persamaan linear atau polarisasi. Nah, jadi kalau misalkan kita udah dapat, di sini saya bikin variabel baru lagi, tab 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah dapat, kita tinggal print aja. Tinggal write aja ke servonya. Nah, nilai ini nanti yang akan menyebabkan servo bergerak secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan, tentunya dengan dengan nilai-nilai sudut step yang berbeda. Jadi nanti bergeraknya bareng ya, enggak gantian gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ya ada speed delay juga. Speed delay ini nanti kecepatan pergerakan servonya. Nah, jadi nanti di sini saya define sementara 10 milisecond, nanti teman-teman bisa rubah, disesuaikan. Jadi kurang lebih prosesnya cuma gitu aja. Nah, sekarang kita coba aplikasikan program yang udah kita buat tadi. Nah, di sini saya menggunakan buah servo ya. Nah, untuk kontrolernya ini saya pakai kontrolernya salah satu produk Protronics, yaitu untuk ProArm robot atau lengan robot ya. Jadi kontroler seperti ini. Di sini ada 5 channel untuk servo. Nah, kita pakai 4 aja. Nah, sekarang kita pasang dulu nih untuk servonya satu persatu. Kita pakai yang servo ini 4 ya, channel 4. Kita cocokin di sini. Kemudian satu lagi ini di channel 3, kemudian channel 2, nah, dan yang terakhir kita taruh di channel 1. Udah, sekarang untuk ini power supply-nya saya pakai ini ya, 12 volt 3 ampere ya. Jadi ini udah terhubung ke 220. Sekarang kita coba aja langsung nyalakan di sini. Kita tata dulu. Ini udah urut ya, 1, 2, 3, 4. Kita nyalakan ini. Kita lihat fungsinya. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya, pergerakan servonya di sini bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, itu hasil dari program yang kita buat tadi. Ini yang servo kedua kelihatan paling kenceng ya gerakannya, sedangkan yang servo pertama ini lambat. Karena tadi di program kita set yang ini perpindahannya dari 10 ke 30 derajat, sedangkan yang ini dari berapa tadi ya, 50 sampai ke 160. Jadi ini perpindahan sudutnya agak jauh sehingga dia lebih cepat daripada yang ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa program yang kita udah buat tadi berjalan dengan baik di sini ya. Nah, dan di sini speednya nanti bisa teman-teman atur sendiri. Di bagian speed delay tadi ya, ada variabel speed delay yang udah kita define. Kalau yang ini kita tadi pakai 10 ya, 10 milisecond. Sekarang kita coba pakai variabel speed yang berbeda ya, variasi speed yang berbeda. Ini tadi 10, sekarang kita coba pakai 100 milisecond. Oke, kita upload dulu.
Ya, USB-nya udah terhubung di sini. Dia udah terhubung ke controllernya. Oke, ini udah selesai. Oke, sekarang kita cek lagi. Ini di cek. Ini yang nomor 1 ya. Ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, sini yang nomor 4. Oke, sekarang kita cek, kita nyalakan. Nah, di sini kelihatan ya, beda ya. Jadi speednya lebih lambat karena kita pakai 100 milisecond sekarang. Jadi di sini semuanya melambat, 1, 2, 3, 4. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Next time kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.